warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian semua? Nah, pada pertemuan kali ini kita menuju materi yaitu sejarah agama Islam. Di sini ada yang tahu nggak sejarah agama Islam itu bagaimana, ceritanya bagaimana dan kapan gitu di munculnya agama Islam di muka bumi ini? Belum tahu. Jadi gini, agama Islam itu muncul setelah Nabi Muhammad lahir di bumi. Sebelum agama Islam itu apa, Pak? Sebelum agama Islam itu namanya agama Nasrani. Jadi emang dulu pada sebelum Nabi Muhammad itu memang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi belum ditemukan nama agama Islam. Itu namanya agama Nasrani. Sebelum Nabi Muhammad tuh ya. Nah, setelah itu semenjak Nabi Muhammad dilahirkan di bumi, agama Islam. Jadi maksudnya muncul agama Islam ketika Nabi Muhammad sudah dilahirkan di bumi. Ada yang tahu nggak Nabi Muhammad itu dilahirkan di mana? Arab atau Mekah? Atau Madinah? Betul sekali. Tapi Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, terus pernah menetap di Madinah dan kembali ke Mekah lagi. Itulah perjalanan Nabi Muhammad. Itu ada banyak cerita sekali tentang perjalanan Nabi Muhammad. Salah satu ceritanya itu begini. Nabi Muhammad kan tidak otomatis menjadi nabi ya kan. Ceritanya tuh Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi pada umur berapa? Ayo, 25 tahun. Itu kan nikah 63, itu kan wafat 4 tahun 40 tahun, betul sekali. Nah, 40 tahun itu Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Dan ceritanya tuh begini, kan dulu Islam itu kan belum ada yang mengenal toh. Nah, dakwah Nabi Muhammad itu ceritanya begini. Dari sembunyi-sembunyi dulu di Mekah, kan di Mekah juga banyak yang menyembah berhala. Jika Nabi Muhammad itu langsung menyuarakan Islam, pasti Nabi Muhammad punya musuh banyak. Nah, strategi Nabi Muhammad itu yang pertama itu beliau itu dakwah secara diam-diam. Yang pertama mengajak istrinya, yang kedua mengajak saudaranya, sepupunya untuk masuk Islam. Nah, setelah itu baru sedikit orang yang memeluk Islam. Nabi Muhammad mau secara terang-terangan, tapi masyarakat Mekah, masyarakat kaum Yahudi itu memusuhi Nabi Muhammad. Walaupun itu seperti pamannya Nabi Muhammad yang paling memusuhi Nabi Muhammad, siapa namanya? Boleh atau Abu Jahal. itu contohnya seperti itu. Padahal Nabi Muhammad itu keponakan kan sama Abu Lahab, tapi Abu Lahab sangat tidak suka kepada Islam. Itu cobaan Nabi Muhammad ketika dakwah di Mekah. Nah, ketika di Mekah Nabi Muhammad sering banget mendapatkan hinaan, mendapatkan kerusuhan. Ketika sholat dilempar batu sampai kepalanya keluar darah. Ketika sholat sujud dikasih puk manusia ketika sholat itu. Nah, setelah mendapatkan beberapa cobaan seperti itu, Nabi Muhammad pindahlah ke Madinah. Di Madinah Nabi Muhammad diterima dengan baik. Nah, setelah di Madinah Nabi Muhammad itu berdakwah secara terang-terangan. Tapi di Madinah juga beliau
juga banyak sekali cobaan. Ada contohnya gini, Nabi Muhammad itu berperang terhadap umat Yahudi yang menyembah berhala itu yang berada di Mekah. Jadi Nabi Muhammad di Madinah peranglah dengan masyarakat Yahudi yang di Mekah. Ada beberapa jenis peperangan. Ada yang tahu nggak perang apa saja? Ya. Apa? Ayo. Perang Badar. Perang Badar, terus perang Uhud, terus perang Khandaq, dan ada berapa banyak lagi perang tersebut. Itu adalah sejarah munculnya Islam di muka bumi ini, dan sampai sekarang Islam masih masyhur berkat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sangat singkat ya, mungkin waktunya sangat mepet. Mungkin nanti akan ada pertemuan lagi setelah ini yang menceritakan lebih banyak pelajaran-pelajaran tentang Islam, pelajaran tentang Nabi Muhammad, dan masih banyak lagi. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Siapa? Perkenalkan dulu, namanya siapa? Saya Kusuma Haji Bude. Pertanyaannya apa Mas Adi? Siapa saja sahabat Nabi? Oke, pertanyaan bagus. Nah, betul sekali. Nabi Muhammad itu dakwah menebarkan agama Islam pasti punya sahabat yang sangat setia, yaitu ada, tapi yang masyhur itu ada 4 orang yang khulafaur rasyidin itu. Yang pertama ada Abu Bakar, yang kedua ada Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah itu mungkin sahabat Nabi yang paling dekat dan meneruskan perjuangan menebarkan Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad wafat itu pada umur 60 Tahun. enggak, ada yang bilang 63, ada yang bilang 64. Nah gitu ya, cukup materinya sangat banyak sekali ceritanya, mungkin disambung esok hari atau nanti pertemuan selanjutnya kalau kalian sudah naik kelas. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kekeliruan dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan umul kitab sekali. Al-Hadinah walakum min salihal Fatihah. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.